Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Nuriski dengan NIM 210647071. Saya di sini selaku moderator. Kami dari kelompok 4 dengan jumlah anggota 4 orang. Anggota yang pertama adalah Natania Laheba dengan NIM 2106468, dan yang kedua ada Milando Wangol dengan NIM 2106472, dan yang terakhir ada Maldini Rizky Purajo dengan NIM 2106469. Kami dari kelas 1C Prodi 4 Perhotelan dengan dosen pengajar Dr. Yurika S. Lewan, SSM Hum. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Judul dari makalah kami ialah SPC sebagai Sistem Pengelolaan Pariwisata. Logika kerja SPC. Pendahuluan. Rangkaian atau rantai hubungan strategi operasi dan sistem penyampaian jasa dalam suatu perusahaan dengan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan pertumbuhan pendapatan yang dicapai oleh perusahaan sebagai berikut. Pembahasan. Terlihat bahwa proses ini dimulai dari terbentuknya operating strategy and service delivery system, yaitu kepuasan karyawan dan loyalitas karyawan sebagai akibat dari persepsi mereka yang sangat baik terhadap kualitas pelayanan internal yang mereka peroleh selama ini. Ini menjelaskan bahwa kepuasan karyawan berhubungan dengan ketepatan dan kenyamanan desain pekerjaan, jenis pekerjaan, proses seleksi dan pengembangan, pengakuan dan penghargaan, serta peralatan atau fasilitas untuk melakukan pelayanan kepada the next process. Because the next process is your customers, akan mendorong terjadinya suatu proses pelayanan internal secara dua arah. Dalam artian, Anda melayani dengan baik, Anda juga dilayani dengan baik. Menurut Hesketh dan koleganya, loyalitas karyawan yang diberikan berupa keinginan karyawan untuk bekerja lebih lama atau employee retention, dan juga meningkatkan produktivitas kerjanya atau employee productivity. Perlunya memperhatikan sumber daya manusia karena sifat yang inseparability atau proses produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan, dan variability atau variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana saja tersebut dihasilkan. Maka, kerjasama antara perusahaan jasa dalam hal ini diwakili oleh karyawan yang pelanggannya sangat dibutuhkan. Ketika sebuah perusahaan memberikan nilai bagi karyawan-karyawannya, perusahaan tersebut meningkatkan nilai yang akhirnya akan disampaikan kepada pelanggan. Banyak hal yang diinginkan karyawan dari pekerjaan sama dengan yang diinginkan pelanggan dari bisnis-bisnis mereka. Kepuasan, rasa hormat, dan nilai keseluruhannya penting di tempat kerja. Bukan rahasia lagi kalau karyawan yang puas bisa jadi lebih memberikan pelayanan berkualitas tinggi baik untuk perusahaan maupun untuk pelanggan eksternal daripada mereka yang tidak puas dengan pekerjaannya. Karena itu, perusahaan yang ingin memberikan pelayanan istimewa dan meningkatkan kepuasan pelanggan, pertama-tama harus memusatkan perhatian pada kualitas pelayanan yang diberikan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kualitas layanan internal atau internal service quality. Industri jasa seringkali dikarakteristikan sebagai transaksi dari suatu hal yang tidak berwujud antara penyedia jasa dan konsumen. Kualitas dari penyedia jasa atau yang disebut juga layanan internal memiliki pengaruh langsung terhadap proses penyampaian jasa dan kepuasan konsumen. Beberapa faktor yang terkandung dalam kualitas layanan internal seperti tipe manajemen, komunikasi antar departemen yang ada, reward, training, job description yang jelas, dan tanggung jawab yang tepat sangat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan dalam bekerja, di mana pada akhirnya akan berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah kepuasan karyawan atau employee satisfaction. Kepuasan karyawan atau employee satisfaction, karyawan yang memiliki sikap perjuangan, pengabdian, disiplin, dan kemampuan profesional sangat mungkin mempunyai prestasi kerja dalam melaksanakan tugas sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna. Karyawan yang profesional dapat diartikan sebagai sebuah pandangan untuk selalu berpikir, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur,
loyalitas tinggi, dan penuh dedikasi demi untuk keberhasilan pekerjaannya. Pengertian di atas menggambarkan bahwa penyempurnaan di bidang personalia hanya selalu mendapat perhatian untuk menuju karyawan yang profesional dengan berbagai pendekatan dan kebijaksanaan. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan, penyadaran, dan kemauan kerja yang tinggi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Apabila karyawan penuh kesadaran bekerja optimal, maka tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Peningkatan sikap, perjuangan, pengabdian, disiplin kerja, dan kemampuan profesional dapat dilakukan melalui serangkaian pembinaan dan tindakan nyata agar upaya peningkatan prestasi kerja dan loyalitas karyawan dapat menjadi kenyataan. Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah kepuasan karyawan. Selanjutnya, loyalitas karyawan, employee loyalty. Hesketh menjelaskan, karyawan yang loyal dan produktif tentu tidak otomatis terjadi tanpa terbangunnya terlebih dahulu rasa kepuasan dari dalam diri sang karyawan terhadap pekerjaannya, atasannya, peralatan dan fasilitas, serta aspek-aspek lainnya. Banyak terjadi karyawan ditekan untuk bekerja demi mencapai target-target tertentu, namun tidak didukung dengan peralatan atau sarana, otoritas, bimbingan atasan, sehingga alhasil berdampak kepada buruknya proses dan tentunya hasil akhir produk yang diberikan kepada pelanggan. Dengan kata lain, banyak perusahaan yang menekankan kepada kepuasan pelanggan tanpa melihat bahwa salah satu kunci sukses dalam mencapainya adalah kepuasan karyawan, karena baik buruknya value yang diterima pelanggan seluruhnya berasal dari tangan-tangan karyawan yang bekerja di perusahaan. Keluaran produk dan primanya pelayanan yang sudah pasti berasal dari para karyawan yang betah bekerja di perusahaan. Tidak hanya betah, tetapi juga bergerak dalam artian meningkatkan produktivitasnya, betah employee retention, dan produktif employee productivity. Di sini tidak terpisahkan, karena banyak kasus para karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan namun tidak memberikan nilai produktivitasnya kepada perusahaan. Next, nilai layanan eksternal, external service value. Nilai layanan eksternal atau external service value yang membuat pelanggan puas adalah apabila apa yang dikorbankannya lebih sedikit dari apa yang didapatkannya. Hal ini tidak hanya dari sisi price, tetapi merupakan satu paket yang bernama service delivery. Positive value inilah yang merupakan hasil akhir yang diterima perceive oleh pelanggan, dan pada akhirnya mereka akan memiliki satu pandangan perception mengenai valuable atau tidaknya produk atau perusahaan Anda bagi mereka yang bermuara kepada puas atau tidaknya mereka. Selanjutnya, kepuasan pelanggan, customer satisfaction, telah menjadi suatu kepercayaan umum, khususnya di dunia bisnis, bahwa kepuasan pelanggan menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu usaha. Hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Loyalitas pelanggan atau customer loyalty. Loyalitas merupakan suatu proses panjang dan berkesinambungan yang dipupuk di sepanjang perjalanan hubungan atau relationship antara pihak perusahaan dengan pelanggan. Manfaat yang dapat ditimbulkan dari loyalitas pelanggan bagi perusahaan: yang pertama, konsumen yang puas terhadap barang dan jasa yang dikonsumsinya akan mempunyai kecenderungan untuk membeli ulang dari produsen yang sama. Keinginan untuk membeli ulang sebagai akibat dari kepuasan ini adalah keinginan untuk mengulang pengalaman yang baik dan menghindari pengalaman yang buruk. Kepuasan pelanggan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen, baik konsumen yang ada maupun potensial. Pertumbuhan pendapatan atau revenue growth. Growth adalah tahap pertama dan tahap awal dari siklus bisnis.
Pada tahap ini, suatu perusahaan memiliki produk atau jasa secara signifikan, memiliki tingkat pertumbuhan yang baik sekali atau paling tidak memiliki potensi untuk berkembang biak. Perusahaan dalam tahap ini mungkin secara aktual beroperasi dalam arus kas yang negatif dari tingkat pengembalian atas modal investasi yang rendah. Sasaran keuangan dari bisnis yang berada pada tahap ini seharusnya menekankan pengukuran pada tingkat pertumbuhan, penerimaan atau penjualan dalam pasar yang ditargetkan. Revenue growth merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi perusahaan yang menjual produk dan jasa ke publik. Profitabilitas atau profitability. Hosni dan Bekir telah berpendapat tentang peningkatan manfaat aplikasi CRM dengan perhitungan customer profitability, menjelaskan bahwa profitability adalah ukuran tingkat kontribusi keuntungan tiap pelanggan terhadap total keuntungan perusahaan, atau dengan kata lain, seberapa penguntungan seorang pelanggan di mata perusahaan. Pelanggan yang menguntungkan harus dijaga agar loyal sehingga tidak berpindah ke jasa lain. Jika belum menguntungkan, hubungan dengan pelanggan perlu dikembangkan sampai menguntungkan. Jika tetap tidak menguntungkan, tidak ada salahnya mengurangi identitas, bahkan memutuskan hubungan daripada menjadi beban bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 tentang SPC sebagai sistem pengelolaan pariwisata. Terima kasih. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.